Tidak. Punya rumusan-rumusan. Layaknya saya berbicara mengenai kata rasul, ada rumusan, ada kaidah. Saya nggak boleh mengada-ngada. Makanya dalam Islam diajarkan bahwa Ruhul Kudus itu adalah datang membimbing manusia, mengajarkan tentang poin-poin kebenaran melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut roh. Wahyu. Itulah yang menyertai umat Islam selama-lamanya sampai di akhir zaman. Kalau Bapak ya bicara seperti ini apa adanya. Kenapa? Karena tidak ada rel yang dijadikan sandaran untuk mendudukkan pijakan Anda berkata, pijakan Anda berbicara, patokan Anda menyampaikan sesuatu itu tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena memang tidak ada pembimbing Anda. Yang Anda katakan Roh Kudus itu yang mana? Dan Roh Kudus itu membimbing Anda, membisikkan Anda dengan cara apa? Misalnya nih, dalam Al-Quran diterangkan, wakalu misalnya, ada perintahnya. Dan katakanlah, ya, katakanlah, kata Al-Quran. Ada perintah. Ada perintah. Maka apa yang terjadi? Kami mengatakan. Nah sekarang kalau misalnya Roh Kudus yang ada pada diri Bapak, Roh Kudusnya itu berbicara melalui apa coba? Apakah dia membisikkan? Kalau membisikkan dan orang Kristen mengaku punya Roh Kudus sebagai pembimbing, bukan yang tertulis layaknya Al-Quran, maka pertanyaan saya, Roh Kudusnya kenapa di antara Katolik bisikannya beda? Salam satu Tuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Ulama yang keliru, ketika ada ustadz yang salah, ketika ada habaib yang menyeleweng, maka patokannya kembali kepada Roh Kudus. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apa yang Al-Quran katakan tentang yang mereka perselisihkan? Itu solusi. Nah kalau pendeta dengan pendeta ribut, kembali kepada siapa? Ayo. Mau kembali kemana? Mau kembali ke kitab mereka beda. Mau kembali ke Roh Kudus mereka membimbingnya dengan cara-cara yang berbeda. Ada lagi perintahnya, jangan engkau membuat patung. Tapi apa yang terjadi? Gereja-gereja mereka penuh patung. Jadi kemana Roh Kudus, Pak? Itu makanya aku bilang, berbicara mengenai kaidah, Rasul, Nabi, nggak boleh sembarangan. Kalau pingin kali Paulus itu memiliki pangkat, ya mungkin apa pangkat yang paling tinggi, yang paling bagus? Misalnya jenderal, ganti aja pakai jenderal. Jangan pakai Rasul, nggak cocok. Atau Panglima, atau Saudagar, atau apa yang paling bagus lah pokoknya yang menurut Anda. Jangan ngambil sebuah kaidah bahasa, di mana kaidah bahasa itu punya poin, punya keteraturan yang merupakan sumbernya dari Sang Pencipta. Keliru nantinya tuh. Ya kalau misalnya boleh jenderal, sebut aja Jenderal Paulus atau Presiden yang paling bagus, Presiden Paulus. Jangan katakan Rasul, nggak nyambung. Saya kira begitu, sahabat saya ya. Karena tema ini diangkat oleh saudara Sion, mungkin Sion bisa mengarahkan lebih jauh. Demikian. Oke. Makasih, Juma. Sebenarnya Juma ini asal ngomong aja. Jadi pemahaman Nabi itu jangan asal dikeluar-keluar. Pemahaman Rasul itu jangan keluar-keluar. Jadi adanya Rasul itu setelah Yesus. Biar Anda paham. Oke. Bicara Nabi itu tentang bicara kita awal mulanya. Nabi-nabi itu yang menerima wahyu itu. Oke. Itulah Nabi. Nah, di dalam pandangan dari Yahudi itu, Nabi itu adalah yang dituakan menerima pengajaran dari firman itu. Begitu. Itu bagi dari kalangan Yahudi. Nah, Rasul ini, Juma, tidak ada Rasul dikatakan di para Yahudi. Tidak ada itu.
adanya rasul itu di zaman Yesus. Jadi nggak bisa dibantah, asal jangan diomongin dong. Dan Al-Quranmu juga mengakui rasul itu adanya dari Isa Al-Masih. Setelah Nabi, baru rasul. Begitu. Jadi kalau kamu bilang nggak ada data-data, kamu yang nggak ada data-data. Begitu. Tanpa Yesus tidak ada rasul-rasul. Kenapa? Kita bicara Alkitab, ya. Kenapa itu ada rasul yang disebutkan di ini? Setelah di kehadiran Yesus, pemberitaan itu, Yesus memiliki murid-murid yang berjumlah banyak. Bukan hanya 12 saja murid Yesus. Kamu pelajari itu Alkitab. Cuma, jadi di Matius kamu baca juga, di Markus kamu baca, di Lukas kamu baca, semua ada di situ. Kisah para rasul juga ada di situ. Jadi kalau kamu bilang jangan memakai kata rasul, emang rasul itu bahasa apa? Itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan lagi. Terus you dapat rasul itu dari terjemahan dari mana? Kalau nggak berpedoman kepada Taurat itu. Kan Yahudi itu kiblatnya. Apa bisa Anda menghilangkan Musa? Apa bisa Anda menghilangkan Ibrahim? Apakah bisa berdiri sendiri? Quran itu kan tidak. Jadi jangan mau memisahkan diri, mengatakan itu benar, padahal kamu tidak tahu rumpunnya. Rumpun itu tidak bisa dihilangkan. Gitu loh. Jadi maksud saya di sini cuma kata-kata rasul itu ketika adanya Yesus. Kata-kata rasul itu ketika adanya Isa Al-Masih. Ya. Kan kamu nggak bisa baca, kamu kan nggak kamu telusuri dulu sebelum mengangkat judul ini, telusuri dulu biar nggak kesalahan, kan begitu. Coba kita ambil ya di dalam Quran, itu jelas tertulis di Al-Baqarah, ya, di Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa, putra Maryam. Nah, benar kan? Jadi Anda mengatakan jangan sembarangan, Isa Al-Masih punya rasul-rasul. Siapa yang memberitakan tentang Isa Al-Masih itu? Ya rasul-rasul yang ada di situ, hanya saja di Quran ini tidak disebutkan nama-namanya. Hanya contoh, Nabi Yahya yang Anda sebutkan itu, ya, itu kalau di Alkitab dengan sejarahnya itu adalah Yohanes. Yohanes mana itu? Yohanes Pembaptis. Pembaptis itu disebut Nabi juga para kalangan orang Yahudi. Karena dia bernubuat, menerima nubuatan itu, dan mengatakan kembali wahyu itu. Itu yang disebut. Tapi kalau Yesus berhadapan langsung dengan murid-muridnya, dia tidak lagi mau mencari doa kepada siapa-siapa lagi, dia langsung ke Yesus. Kan gitu. Apalagi kalau kata Juma, berbeda Roh Kudus yang ada di Katolik Protestan, Anda salah. Anda itu asal ngomong. Saya ini Katolik, saya ke gereja Protestan, itu bebas, nggak ada yang salah. Apa yang beda? Ibadahnya. Kan begitu. Kalau masalah aksesoris di gereja, ada patung, itu aksesoris. Anda juga punya Ka'bah juga yang Anda buatkan di rumah, Anda gantungkan, itu aksesoris keimanan namanya. Kan begitu cuma. Biar pemahaman ini tidak menyudutkan padahal Anda tidak memahami. Satu ayat Al-Quran tadi saya tunjukkan, setelah Isa baru ada Rasul, tidak ada lagi. Di zaman-zaman para Yahudi itu tidak ada yang disebut Rasul, semua disebut Nabi. Bahkan kalau di Quran itu tidak ada nabi perempuan. Tapi kalau di Alkitab nabi perempuan itu ada. Nah, biar kita bisa menyelesaikan, melaraskan, berdiri sendiri, bukan bisa tanpa irama yang lain. Anda kan tidak bisa berdiri sendiri, Pak Juma. Kalau Anda menghilangkan tradisi-tradisi yang ada di dalam Quran. Asal mualanya atau kiblatnya itu kan kita bermuara kepada kitab para nabi. Kitab para nabi siapa itu? Kitab para nabi Ibrahim ada juga, kitab para Musa ada juga, Salomo ada juga. Kan begitu. Nah maksud saya, pemahaman kata-kata rasul atau guru-guru atau pengajar itu sebutan di kalangan sekte atau golongan.
Sama seperti sekarang, ada pendeta, ada pastor, ada ustadz, ada kiai. Mereka kan menjalankan syariat-syariat yang diyakini itu sendiri. Kan begitu. Atau romo bahasa Indonesianya. Termasuk saya, ini sebenarnya tentang bahasa saja, penyampaian. Sesuatu yang ditempelkan kepada seseorang. Disebut apakah orang itu pada waktu itu. Disebut apakah pada waktu itu. Dengan siapakah dia berhadapan, kan begitu, Bang Juma. Jadi maksud saya tegaskan di sini, rasul-rasul itu adalah ada di zaman Yesus. Dan Quran juga mengikuti itu, bahwa rasul-rasul yang saya sebutkan tadi, surah Quran itu tadi, setelah Isa Al-Masih, tidak ada yang lain. Begitu, Bang Juma. Oke, lanjut. Oke, saya tambahkan sedikit tentang Ustadz Juma ini. Berbicaranya panjang lebar, tetapi tidak jelas arahnya kemana. Saya disoroti satu bahasa. Tentang bahasa itu, pada mulanya itu bahasa itu hanya ada satu, yaitu bahasa yang digunakan Adam dan Hawa. Hanya ada satu bahasa. Sampai ke zamannya, kalau tidak salah itu zaman Samson and Delilah. Disitulah bahasa itu dikacaukan menjadi banyak bahasa. Nah, ada yang bahasa Arab, bahasa ini, itu bahasa. Jadi pada dasarnya itu bahasa itu bersumber dari satu. Karena banyak manusia. Karena kalau cuma satu bahasa, terlalu mudah manusia itu berbuat kejahatan. Berkomunikasinya terlalu mudah. Sehingga Tuhan murka. Salah satu murka Tuhan itu mengacaukan bahasa. Jadi dibuatlah bahasa banyak. Satu sama lain tidak lagi mengetahui atau tidak lagi berkomunikasi. Nah, itulah tentang bahasa. Jadi tidak ada bisa diklaim bahasa itu bahasa Arab, dari ini bahasa. Tidak bisa diklaim. Sebab bahasa itu bukan sesuatu yang sakral untuk dibicarakan. Bahasa itu namanya juga bahasa, untuk dibahasakan, bukan untuk dimiliki. Bahasa itu bukan untuk dimiliki, ya, untuk dibahasakan, untuk menyampaikan maksud. Nah, tentang rasul itu sebetulnya sudah dibacakan tadi dari apostolos. Nah, itu artinya yang dipilih untuk menyampaikan. Itulah pengertian, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mungkin kalau dikatakan bahasa Arab, dari rasul di sana itu pengertiannya. Nah, kalau di bahasa Yahudi itu masih asli, masih menggunakan bahasa Yunani, apostolos. Nah, apostolos itu diartikan begini-begini. Oh, kalau di Arab beginilah rasul. Kalau di Indonesia pun juga, ya karena tidak mengartikan, ya disebut juga bahasa rasul, menjadi bahasa adopsi. Nah, jadi tidak ada bisa klaim-klaim rasul punya milik agama saya, nabi punya milik agama saya. Itu tidak bisa. Bahasa itu untuk dibahasakan, bukan untuk dimiliki atau dimuseumkan atau gimana, jadi otoritaskan, diabsolutkan. Tidak bisa bahasa diabsolutkan. Bahasa itu bahasa universal. Oke? Nah, bahasa itu justru diajarkan ke segala penjuru bumi. Yesus pun mengajarkan begitu, ajarlah Injil dan baptislah, ajarlah Injil ke segala penjuru bumi. Berarti kan banyak bahasa, ke segala bahasa. Nah, itulah tentang bahasa. Jadi jangan diklaim-klaim terlalu banyak, termasuk patung-patung ini. Anda sebetulnya lebih baik bertanya dulu apa patung itu. Patung itu pun juga bahasa yang diperbalkan, yaitu kalau tidak ada patung penyaliban Yesus, mungkin orang tidak tahu seperti apa penyaliban itu. Tetapi karena ada penyaliban itu, oh begitulah penyaliban. Nah, terbukti penyaliban di dalam kitab agama Anda kan juga berbeda. Ya, kaki tangannya diikat ke atas, berarti kan berbeda itu penyalibannya itu. Jadi karena di Katolik itu sudah dibahasakan dalam bentuk verbalnya patung seni. Nah, orang tahu, oh, yang penyaliban Yesus yang benar menurut Alkitab ini sesuai dengan gambar patung di samping bahasa tulisan. Nah, itulah tentang bahasa. Ya, jangan diklaim
Anda terlalu keliru. Bahkan juga mungkin orang malah tertawa. Ini agama gimana ini? Mengklaim bahasa Anda malah sebetulnya yang tertawakan. Bukan orang lain yang tertawakan ya. Bukan orang Kristen. Mungkin justru kalangan Anda. Oke? Silakan. Makasih ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda ini harus saya rangkumkan supaya Anda paham. Pak, orang mengerti sebuah kebenaran sampai kepada kebenaran hakiki itu melalui bahasa, Pak. Jadi jangan menyepelekan bahasa. Orang Anda bisa tahu ini garpu, ini sendok karena bahasa. Jadi bahasa itu nggak boleh sembarangan, Pak. Orang manusia mampu kemudian terbang dari negara lain ke negara lain itu karena bahasa, Pak. Anda bisa mengetahui ya perkembangan zaman karena bahasa. Jadi jangan sembarangan mengatakan bahasa itu hanya pengantar. Nggak bisa begitu. Ilmu yang paling tertinggi di antara seluruh ilmu adalah bahasa. Apa yang kita lisankan, itulah ilmu yang paling tertinggi. Orang menjabarkan, Pak, bukan dengan bahasa tubuh, bukan dengan kode-kode. Anda menjelaskan komponen komputer dengan bahasa. Anda menjelaskan apapun dengan bahasa. Komponen kapal selam Anda uraikan tidak bisa dengan jari-jari saja, goyang-goyang, nggak bisa. Tapi dengan bahasa. Makanya Al-Quran datang dengan mengatakan Iqra. Baca. Kenapa baca? Karena di situ ada bahasa. Ya, jadi Anda boleh mengatakan bahasa itu sepele. Karena memang Anda hanya umat terjemah. Saya ulang. Anda mengatakan sepele karena Anda memang umat terjemah. Catat itu, bingkai, tempel di ruang tamu rumah Anda. Saya lanjut. Al-Quran menerangkan. Tadi Saudara Abdon, gimana? Lanjut Bang, lanjut. Oke. Tadi Saudara mengambil dari surah. Bang Abdonnya keluar sebentar Bang, silakan dilanjut lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli. Lalu kemudian di situ ada Paulus, gitu maksudnya. Di situ ada Lukas. Di situ ada Markus. Halo. Ya. Belajar. Anda kalau ingin menjadi praktisi agama, pelajari, pahami agama Anda. Jangan hanya jualan cendol. Apalagi Anda berhadapan dengan orang yang paham tentang Al-Quran. Saya ini masih status belajar. Tapi ya cara Anda mengurai Al-Quran. Oh, Rasul itu boleh. Paulus boleh disebut Rasul. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan di situ. Kami susulkan beberapa Rasul. Nenekmu kiper. 7 turunan nenekmu kiper. Bawa Al-Quran. Ilmu tidak ada. Cendol. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli wa atayna Isa bin Maryam. Kami umat Isa memang mengakui Nabi kami Isa alaihissalam itu rasul, bukan Tuhan. Tuyul. Anda sudah mengetahui Al-Quran Al-Baqarah ayat sekian. Di situ dikatakan Nabi Isa itu adalah rasul. Ya emang. Amin. Isa memang rasul, bukan Tuhan. Tuyul. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Ruhul Kudus bukan Tuhan. Ruhul Kudus itu pembimbing kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami sebut dengan malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafarikan kazzabtum wa farikan taqtulun. Bahwa Al-Quran, bahwa ayat Al-Quran itu kudu pakai konde kalau nggak bisa membahasnya. Sungguh kami telah memberikan Taurat kepada Musa. Amin. Dan kami susulkan setelah Nabi Musa beberapa rasul. Yes. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran.
Betul, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Ya, Yesus diperkuat dengan diutusnya Jibril memberi kekuatan ketika Yesus itu lagi drop menghadapi musuh-musuhnya. Ini Al-Quran coy, bukan kaleng-kaleng. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, mengatakan rasul kami mati terkutuk di atas tiang salib. Sombong kali kau. Dia rasul, dia nabi, didampingi malaikat Jibril. Lalu kau ajarkan dia mati dengan cara terkutuk demi untuk melegalkan keinginan sahabatmu. Sorry lah, kawan. Ya, jadi kalau bawa Quran hati-hati. Ya, hati-hati. Saya katakan kepada Anda. Jadi gini, terkait dengan patung. Kembali dulu di yang tadi. Oh, rasul itu ada setelah Yesus. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kamu? Kamu lulusan mana? Belajar di mana kau? Titelmu apa? Bawa-bawa sebuah paradigma berpikir dengan konsep apa-apaan. Kristen tahu kata rasul setelah dia ada di Indonesia. Lembaga kitabmu itu berdiri tahun kapan? Kata rasul itu masuk di kitabmu itu kapan? Kata rasul itu nanti ada di Indonesia, di Kristen. Kristen di Cina nggak tahu apa itu rasul. Kristen Belanda nggak tahu apa itu rasul. Di Yunani apalagi, di Antioquia apalagi. Enak aja ngomong. Jadi sahabatku, ya Abdon, jangan kau katakan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW orang Kristen sudah menggunakan kata rasul. Aduh, gigi saya gatal dengar itu. Ya. Di Indonesia lah kemudian Kristen penyembah Yesus ini baru kenal kata rasul. Ambilnya dari Quran. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau mengimani betul bahwa Yesus itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu? Mau? Sudah mau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya? Kata rasul itu mutlak milik Islam, adanya di Quran, nggak ada di Bible. Yang ada di original teks kitabmu itu tidak seperti itu. Utusan Tuhan di dalam kitabmu itu disebut Angelioporos Tauteo. Itu Angelioporos Tauteo. Jadi kau sebutlah Paulus itu Paulus Angelioporos Tauteo. Sebut dia seperti itu. Jangan kau bilang Rasul Paulus. Ala-ala. Kasihan kali. Miskin literasi. Kayak gini jadinya. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa siapa lagi yang tadi ini? Saudara siapa? Pak Jenebahu. Jenebahu. Ya. Tadi si Abdon. Jangan kau baca kitab kami dengan sembarangan. Kenapa rupanya? Lo ada kaidah gitu. Saya harus belajar lahu sorab dulu. Saya harus tahu balaga dulu gitu. Saya harus tahu asbabul nuzul dulu gitu. Baru bisa baca kitabmu. Hei. Tanya dong, nomor HP saya ada kan? Telepon. Kalau you mau belajar tentang suatu ayat di kitabmu, telepon saya. Tak kasih. Ya. Orang gagah sombong dikit nggak apa-apa. Lalu kemudian saudara Nebaho mengatakan bahwa masih di Abdon tadi, panjang lebar dia. Dia bilang Roh Kudus itu beda. Tidak beda katanya. Kalau Roh Kudus kalian itu tidak beda, ya, kenapa ada yang mendudukkan Yesus itu bukan Tuhan? Ada yang mendudukkan Yesus itu Bapa itu sendiri. Ada yang mendudukkan Tuhan kalian cuma satu. Ada yang mengatakan pribadinya tiga. Mana itu Roh Kudus? Datang ke Abten beda, babi itu haram. Datang ke Katolik, babi itu teman. Loh, gimana itu Roh Kudusmu? Ayo, berbicara mengenai hari Sabat, ke Advent beda. Datang ke Katolik beda juga. Nah, Roh Kudus itu kemana rupanya? Ternyata Roh Kudus yang benar itu Al-Quran. Bias daripada Ruhul Kudus itu benar. Makanya bahasa itu kudu diperbaiki. Dari mana gereja mengambil kata Roh Kudus? Ayo, dari mana? Pikir itu.
Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Makanya ada Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Ketika umat Islam itu kesandung satu masalah, kembali ke Quran. Kalian kalau kesandung ke masalah kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Kalau kesandung masalah, ke Roh Kudus. Lalu apa kata Roh Kudus? Ya entah. Cara dia menyampaikan kepada Anda lewat cara apa? Lewat musik kah? Lewat bisikan kah? Lewat mimpi kah? Atau ada suara? Abdan sagala, aku ini adalah, aku menyatakan diri kepada. Kayak mana? Coba terangkan. Kalau kami Roh Kudusnya, ketika berbicara, ya Allah, kayak mana ciri-ciri orang beriman itu ya Allah? Allah menjawab, Roh Kudus itu telah menerangkan kepadamu sebagai bimbingan sampai di akhir zaman. Apa katanya? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semua umat Islam sedunia paham betul setelah mengetahui itu. Ternyata bimbingan Roh Kudus itu paten, Pak. Bukan halusinasi. Kita pindah ke materi selanjutnya. Lalu kemudian mengenai patung katanya. Kata saudara bahwa patung itu hanya simbol. Kalau kau ingin simbol, kawan, pelajari original teks kitabmu. Yesus itu tidak disalib di atas salib, tapi dikatakan di original teksnya disalib di atas pohon. Simbolnya harusnya pohon. Begitu. Jadi ada oknum, ada pohon, di atas pohon itu ada yang kegantung. Itu fakta, originalnya kayak begitu. Kitab Anda di Indonesia ini lebih tua kitabnya orang Barat. KJP itu lebih tua, dan di sini KJP itu dikatakan tree. Tree itu pohon, bukan salib. Yesus digantung di pohon. Ele. Sunat dulu lah, sunat supaya Anda bisa belajar. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan patung itu simbol, kawan, kitab Anda bahasa Indonesia, tidak perlu asbabul nuzul, gak perlu nahwu, gak perlu sorab, gak perlu balaghah. Indonesia, bahasa Indonesia, C tambah A tambah N tambah G tambah A tambah N, jangan. M tambah E tambah N tambah B tambah U tambah A tambah T, membuat. B tambah A tambah G tambah I tambah M tambah U, bagimu. PA, TU, NG, patung. Jangan membuat bagimu patung. Ele. Cendol lah kalian ini. Jika ada perintah jangan membuat patung, ya jangan. Jangan lagi ada judul. Itu kan cuma aksesoris, Pak. Supaya kita tahu, oh ternyata Yesus itu dulu di tiang salib. Nenekmu kiper. Kalau kamu mau simbol, bikin pohon. Tapi pohonnya pohon apa ya? Pohon apa ya bagus ya? Ya pohon tomat aja lah kalau bisa. Jadi simbol itu tidak bisa kemudian diasal-asalin. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Jangan, coy. Jangan. Keluaran 20 nomor 4. Keluaran 20 nomor 23. Jangan kau membuat di sampingku, ya, Tuhan perak, Tuhan emas. Itu perintahnya jelas. Ya, Keluaran 23-24. Jangan kau meniru-niru, jangan kau apakan sesuatu untuk memberhalakannya lalu menyamakan dengan aku. Keluaran 34 nomor 17. Jangan kau membuat bagimu Tuhan tuangan. Halo. Lalu Allah menerangkan nih di dalam Yesaya 44. Dengarkan Pak Lebaho. Catat. VN saya ini rekam. Perbanyak. Share ke seluruh teman-teman Anda, anak-anak Anda. Di dalam Yesaya 44 nomor 10. Tuhan mengatakan, siapakah yang membentuk Tuhan dan menuangkan dalam patung dan yang tidak memberi faedah guna? Siapa itu, Pak? Kami tidak.
Kami membuat patung hanya aksesoris. Siapa yang membentuk Allah dan menuangkan dalam patung yang tidak berfaedah? Di nomor 11 yang dikatakan, sesungguhnya mereka yang membuat patung, semua pengikutnya akan mendapatkan malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapatkan malu bersama-sama. Subhanallah, hari ini Anda dipermalukan. Ya, Allah yang menerangkan siapa yang membentuk aku dan menuangkan aku dalam bentuk patung yang tidak berguna. Sesungguhnya semua pengikutnya yang mengimani tentang adanya patung, walaupun dia dikatakan itu aksesoris atau simbol, semua mereka akan mendapatkan malu secara berjamaah. Yesaya 44 nomor 10, nomor 11. Kalau saya lanjutkan, Anda bisa muntah. Ya, kalau saya lanjutkan dalil-dalil selanjutnya, Anda bisa muntah kalau Anda punya malu. Saya kira demikian sementara. Saya katakan bahwa ya, dikeluarkan Bang, karena jadwal Abang ke gunung. Oke, baik. Jadi saya katakan terakhir ya, dari sahabat-sahabat Kristen, kembali kepada tema kita. Kalau misalnya Paulus itu pingin kali dikasih pangkat, pikir-pikir dulu dong. Tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur ya. Ini edukasi untuk umat Islam, bahwa Rasul itu hanya milik umat Islam. Rasul itu hanya diperuntukkan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang Yunani yang mereka yang tidak bersunat, yang dikatakan oleh orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Orang Yahudi tidak akan mau menerima di tempat ibadahnya orang yang tidak bersunat. Percaya saya. Jadi mereka yang diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, kemudian mengatasnamakan Rasul, itu bukan Rasul. Ya, entah apa namanya. Yang pasti, karena minta tema ini, saya paparkan. Mohon maaf kalau saya agak penegasan. Saya setiap ada orang Kristen bawa data ayat Al-Quran, tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan makna Qurannya, saya setrika langsung otaknya, supaya dia itu sadar dan lain kali tidak membawa ayat Al-Quran tanpa melalui meja belajar dulu. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah besok saya ada kelas, ya, ada undangan untuk membawa materi kristolog di salah satu jemaah. Semoga acaranya bisa di-live-kan ataupun tidak bisa siaran tunda, gak apa-apa. Yang penting materi-materi tentang kristolog harus tetap disampaikan kepada seluruh pelosok dunia Indonesia, bumi Indonesia, supaya generasi muda itu tidak menjadi orang doraka, tapi menjadi hamba Allah yang taat, tidak meninggalkan pada syariat para nabi. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.